Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue Fatin Naval. Kali ini kita bakal bahas lanjutan dari UEFA Champions League atau UCL. Ada 4 laga seru tadi malam yang gue lihat dan kita bakal review satu-satu. Yang pertama ada Inter versus Ajax, terus yang kedua ada PSG versus Atalanta, yang ketiga ada Bayern Munchen versus Chelsea, dan yang terakhir ada Liverpool versus Atletico Madrid. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu langsung aja ke Inter versus Ajax gitu ya. Anyway, gue udah lama banget nggak lihat Inter gitu. Terakhir ya pas final itu gitu ya, yang di babat abis sama PSG gitu. Eh di klasemen sih mereka ada di papan tengah ya di Serie A, dan ini benar-benar terbukti dari apa yang terlihat di laga semalam gitu. Ini bener-bener laga yang sangat membosankan menurut gua karena, cukup mengecewakan ya permainannya kedua-duanya, temponya lambat banget, ruang yang tersedia tuh banyak banget tapi nggak dimanfaatin. Terus, passing banyak yang salah, asal passing, nggak ada kreativitas. Gue sedikit sedikit, kasih kredit ke Inter karena mereka masih masih mau untuk pressing, tinggi ya di depan, tapi itu pun ya jarang-jarang juga gitu, masih banyak sekali, dan mereka tuh pressingnya nanggung gitu loh. Jadi cuma cuma apa ya, cuma satu lapis doang gitu, sedangkan lini keduanya nggak ikut nge-press, dan ya percuma juga gitu, pasti bakal lepas juga kalau pressing lu nanggung kayak gitu gitu. Sedangkan dari sisinya Ajax sama juga, temponya lambat, pressingnya juga, wah ini Ajax parah banget ini ya, gue nggak lihat kedua-duanya bisa melangkah jauh kalau masih main kayak tadi malam gitu ya. Intensitasnya bener-bener rendah banget, kreativitasnya nggak ada sama sekali. Mungkin dari Inter ya cuma Calhanoglu doang gitu ya. Dari sisi Ajax sih meskipun mereka ada sedikit kombinasi, tapi secara keseluruhan game, mereka benar-benar nggak bisa menawarkan apa yang seharusnya mereka tampilkan gitu ya. Parah banget ini laga ya, gue cukup kecewa dengan laga ini. Mereka tim besar gitu maksud gue, tapi permainannya membosankan gitu. Terbukti golnya pun ya tipikal Inter banget ya. Mereka corner kick gitu. Satu-satunya yang kelihatan di laga ini Inter mendominasi itu ya dari segi fisiknya. Itu mutlak gitu. Karena pemain AS benar-benar didominasi dari segi segi fisik gitu ya. Ketika mereka one on one banyak sekali kalah, ketika ketika apa namanya, di body gitu ya, di menggunakan fisik gitu. Berkali-kali Bastoni, kelihatan superior banget secara secara body balance gitu ya, dan terutama yang gue lihat agak better tuh si Di Marco ya. Dia bener-bener berani nusuk gitu. Di Marco sama Calhanoglu yang gue lihat tadi malam make a play gitu ya. Sisanya nggak terlalu kelihatan banget sih. Itu pun Di Marco ya kita udah sering 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 lihat dia gitu ya, tapi end passing-nya tuh jelek banget tadi malam sehingga nggak bisa disambut sama sama Thuram gitu sama sekali. Dia cuma nusuk-nusuk doang tapi cutback-nya nggak ada yang nyampe gitu. Jadi menurut gue tadi malam ya laga yang cukup mengecewakan lah untuk gue ya sebagai sebagai fans fans Inter juga gitu. Anyway, gue fans Inter, tim utama gue Barcelona sebenarnya, tapi di Liga Inggris gue juga suka Arsenal dan Newcastle, sedangkan di Liga Italia tuh gue suka Inter Milan gitu. Tapi gue udah lama nggak lihat Inter gitu di season ini gitu ya. Jadi ngelihat Inter permainannya kayak gini sih gue cukup cukup kecewa gitu ya, karena intensitasnya sangat sangat rendah gitu. Lo nggak bisa main di UCL dengan intensitas kayak gini gitu ya, bener-bener sangat pelan dan masih banyak sekali passing yang salah gitu, dan timingnya juga juga jelek banget, positioningnya juga, karena ini kelihatan dari yang tadi gue bilang gitu ya, banyak sekali ruang yang terjadi di malam ini gitu, sangat renggang gitu, nggak rapet gitu. Itu pun nggak bisa dimanfaatin gitu, khususnya untuk Inter ya, karena dia sampai final tahun kemarin tapi bermain kayak gini gitu. Cukup mengecewakan lah. Itu dari Inter versus Ajax. Yang kedua ada PSG versus Atalanta gitu. Nah ini lagi-lagi wakil Italia, gue kasihan ya sama Atalanta ini. Tadi malam itu benar-benar
PSG tuh nginjek-nginjek banget, bener-bener diinjek seinjek-injeknya gitu sama PSG. Vitinha main kayak kesurupan sama Fabian Ruiz, bener-bener kayak dansa mereka di tengah, combination play-nya 1, 2, 3 di menit awal udah 1-0 gitu. Cuma butuh 2 menit lah untuk bisa mencetak gol. Ini kan gila ya, bener-bener diinjek Atalanta dari segi apapun. Gue rasa penaltinya itu yang nggak masuk sengaja ya gue lihat, karena dia cuma ngambil satu langkah kayaknya untuk menghormati Atalanta aja gitu ya. Gila, bener-bener dinominasi. Ini harusnya bisa 8-0, 7-0 men. Beruntung cuma 4-0 gitu tadi malam. Wah gila, ini bener-bener dari segi apapun. Kvaratskhelia sendirian bisa ngelewatin 3-4 pemain itu kan gak make sense ya. Bener-bener gak ada perlawanan. Tapi gue bisa bilang berani atau cenderung naif ya Atalanta ini. Mereka udah tahu secara taktik kalah, secara kualitas kalah, tapi mereka masih maksakan untuk build up gitu, untuk berani main gitu. Ini kan menurut gue terlalu terlalu apa ya? Terlalu naif sih ya. Mereka harusnya ya udah, kalau lu udah tahu kayak gitu ya ya parkir bus gitu, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Counter pun lu nggak bisa gitu. Ya meskipun resikonya adalah parkir bus lu bonyok juga, tapi kan at least kalau lu main terbuka kayak tadi malam, ya lu jadi santapan lah. Itu jelas banget. Kvaratskhelia tuh berkali-kali gitu loh. Barcola juga berkali-kali mereka nendang dari luar kotak penalti semau-mau jidat gitu ya. Bener-bener combination play-nya keluar satu lawan satunya kalah jauh, bener-bener gila sprintnya itu dua dua langkah ketinggalan, selalu dua langkah. Ya gue nggak tahu lagi ya ini Atalanta bakal bakal kayak gimana gitu ya. Ini udah jelas-jelas penghinaan banget. Mereka bener-bener nggak dikasih nafas sama sekali. Kalau gue nggak salah nggak ada create chances juga dari Atalanta gitu ya. Nggak ada bener-bener shots on target gitu ke PSG gitu ya. Sedangkan even Marquinhos saja nyetak gol gitu. Gila banget. Dan open play gitu maksud gue. Jadi memang ya separah itu ya tadi malam, match ini gue cenderung kasihan ke Atalanta karena ya benar-benar diinjek-injek banget ya di kandang PSG gitu ya. Terutama di lini tengahnya lah. Bener-bener dikuasain banget sama Vitinha dan Fabian Ruiz gitu. Kayaknya mereka udah belajar dari apa yang mereka alami saat melawan Chelsea. Mereka lebih, kalau gue lihat PSG yang ini tuh mereka lebih pintar dalam mengatur tempo gitu. Nggak asal nyerang doang. Mereka tahu kapan harus harus delay bola, kapan harus ngegas tuh mereka udah tahu itu. Kalau kalau sebelumnya sih yang gue lihat mereka selalu ngegas terus, nggak ada berhentinya gitu ya. Nggak adanya si Ousmane Dembele juga nggak berpengaruh banget menurut gue karena ya Barcola udah bisa ngegantiin itu gitu. Di kirinya juga gue lupa di kirinya siapa, kanannya siapa, tapi yang jelas ya Achraf Hakimi pun bisa jadi pemain yang maju ke depan gitu. Ini bener-bener tadi malam gue sampai lupa si wingernya tuh siapa aja karena semua pemain bener-bener ada di depan gitu. The whole squad dari PSG bener-bener ganti-gantian gitu majunya. Jadi kayak ini udah semena-mena gitu ya apa yang dilakukan oleh PSG gitu. Ini menurut gua nggak ada komen yang terlalu banyak sih. Tadi malam sempurna sekali gitu ya. Tapi yang gue lihat ini mulai ada kedewasaan dari PSG. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang asal ngepres gitu enggak, karena mereka tahu ketika mereka melakukan itu ya ada antitesisnya, which is si Chelsea itu gitu yang berhasil mengalahkan mereka di World Cup gitu ya, Club World Cup gitu. Jadi mereka lebih sabar dan lebih tahu kapan harus harus kenceng gitu, kapan harus pressing kenceng, kapan harus ngatur tempo gitu. Itu yang gue lihat dari Enrique ya. Mungkin itu dari PSG versus Atalanta gitu. Kita move ke Bayern Munchen versus Chelsea. Ini lagi-lagi membuktikan perkataan gue bahwa Chelsea ini ya tim yang belum mateng gitu ya. Dari segi apapun, kualitas pemainnya juga parah banget. Yang gue lihat tadi malam, yang benar-benar bermain itu cuma dua orang, Cole Palmer sama Reece James. Sisanya benar-benar didominasi sama pemain Munchen gitu ya. Caicedo diinjek-injek sama lini tengahnya Munchen gitu ya. Pavlovic, you name it lah. Itu bener-bener
di-pressing habis-habisan, gila Bayern Munchen pressing-nya tinggi banget dari awal, bahkan dari pertahanan terakhir Chelsea gitu ya, dari Robert Sanchez, itu udah di-press habis-habisan. Eee, tapi yang gue lihat pinternya Vincent Kompany ini adalah, dan yang nggak dipunyai sama Chelsea ya, ini adalah winger mereka itu tuh bisa make a play gitu, mereka bisa jadi playmaker. Terutama Gnabry itu kelihatan banget ya. Tadi malam kayak lahir kembali gitu ya, Gnabry dia bisa tarik 2 3 orang untuk dia jadi jadi playmaker gitu dia lebih ke inverted gitu ya, nggak kayak dulu dia lebih menyisir tapi dia diinstruksikan untuk inverted. Mik Olise bener-bener, ya kita akhirnya ngelihat Kukurea ini ya B aja sebenarnya gitu. Ya dia belum ketemu lawan yang sepadan aja. Once ketemu Olise diobrak-abrik, itu bener-bener apa ya, diinjek-injek lah Chelsea tadi malam menurut gua. Meskipun mereka ciptakan harusnya 2 gol ya, tapi secara permainan mereka bener-bener kalah di segala sisi menurut gua. Golnya pun dari counter gitu, which is itu bagus gitu ya. Itu yang memang mereka harusnya lakukan gitu, melalui counter gitu. Tapi kan kalau kita lihat apa yang dipertunjukkan sama Chelsea di liga kan, ini bener-bener nggak kelihatan sama sekali gitu ya. Mereka didominasi sebegitunya gitu sama pemain Munchen gitu ya. Berkali-kali take on dari si Olise ke David Luiz juga kelihatan, dan lagi-lagi gue bilang dan gue udah mention di video sebelumnya, ini kan poor banget ya kualitas dari Chelsea ya. Lu harus harus memasang Chalobah sebagai center back, itu kan udah menunjukkan bahwa ya tim lu tuh masih mediocre gitu. Makanya gue nggak pernah masang Chelsea sebagai title contender gitu ya di Premier League. Eh ya karena ya lu bisa lihat sendiri memang kualitasnya tuh kayak gini gitu. Hanya saja di Premier League nggak kelihatan karena mereka menang-menang terus gitu kan. Sorry, Pedro Neto lagi-lagi pala batu banget ini Maresca. Gue udah bilang dia lebih cocok di sisi kanan, tapi dipasang lagi di sebelah kiri dan nggak kelihatan sama sekali. Joao Pedro nggak kelihatan sama sekali. Bener-bener yang main cuma Cole Palmer tadi malam sama si siapa namanya, hmm, Reece James gitu ya. Mungkin sedikit harapan ketika Garnacho masuk. Gue justru kaget ya. Garnacho tadi malam lumayan make a play. Dia berani menusuk gitu, nggak peduli siapa lawannya. Dia berani one on one, satu lawan satu. Hmm, dan berhasil beberapa kali. Gue cukup kaget gitu ya. Gue rasa Maresca harus berani ngasih kesempatan lebih ya ke Garnacho karena dia cukup cukup berani gitu. Tapi ya namanya Garnacho, di end passing-nya juga juga nggak jelas juga gitu. Tapi at least ada perubahan lah daripada lo harus pasang Pedro Neto gitu. Ini orang berkali-kali ditaruh di kiri gak work sama sekali. Even ketika Chelsea menang pun lawan siapa tuh, West Ham ya kalau nggak salah. Yang pelatihnya Graham Potter. eh itu mereka udah menang gitu posisinya, tapi tetap aja Pedro Neto nggak bisa membuktikan kualitasnya sama sekali di sisi kiri gitu. Masih better ketika ditaruh di kanan, cuma kan ada si siapa itu ya yang sayap kanannya gue lupa, yang jauh lebih bagus ketika dia ditaruh di situ daripada Pedro Neto gitu. Jadi ya ini ya Munchen bahkan bisa lebih dari 3-1 menurut gue ya. Jadi memang ini lagi momennya Munchen banget gitu, sedangkan untuk Chelsea ini menyadarkan bahwa ya kualitas Chelsea memang memang segitu, dan untuk fans Chelsea ya lu harus bersabar gitu ya karena bursa transfer juga udah tutup dan lu bakal kayak gini terus gitu setahun ke depan. Ini kalau Cole Palmer hilang atau lagi drop, selesai itu Chelsea. Ini bener-bener gue nggak ngerti ketika Cole Palmer hilang, bener-bener nggak ada otaknya sama sekali nih Chelsea. Nggak ada, maksud gue nggak ada kreativitasnya sama sekali gitu ya. Nggak, ini pasti yang terjadi adalah mereka bakal bingung bakal main kayak gimana gitu karena yang make a play itu cuma Cole Palmer, dan kita sudah tahu season kemarin pun Cole Palmer sering hilang-hilangan dan ya Chelsea kesusahan gitu terbukti. Reece James pun injury prone, kita nggak tahu kapan dia injury, jadi ini berbahaya banget buat buat Chelsea gitu ya. Ya lu bisa berharap kalau misalkan
at least Enzo sama Caicedo bisa main bagus gitu. Tapi tadi malam ya lu bisa lihat sendiri, Caicedo kesusahan, Cole Palmer bahkan terlepas dari golnya ya, itu ya ini memang bagusnya dari Munchen ya, mereka tahu otaknya ada di Cole Palmer, ya mereka bener-bener ngepres dua orang sampai tiga orang loh ngepres Cole Palmer, ngepres Cole Palmer gitu tadi malam. Untungnya dia masih bisa pinter cari ruangnya sehingga bisa ya mencetak satu gol tadi, dua gol seharusnya ya, tapi ya tadi lah itu cerdiknya Cole Palmer. Tinggal masalah Cole Palmer ini kan konsisten aja gitu ya. Kadang dia sering inkonsisten gitu. Tapi ya tadi malam menunjukkan bahwa at least ini pelajaran lah untuk Chelsea bahwa squad lu itu harus harus ada yang banyak sekali yang harus ditambal gitu. Terutama di lini belakang lah. Chalobah itu nggak layak menurut gue untuk jadi pemain Chelsea gitu ya. Harus ada perubahan. Pedro Neto juga, Joao Pedro juga sama gitu di depan nggak ngapa-ngapain juga, striker juga harus belilah, nggak layak lah Joao Pedro, siapa Delap, Giu juga nggak bisa lah lu ngandelin pemain kayak gini untuk ke untuk apa ya, untuk bisa kayak Chelsea yang kita kenal gitu, nggak bisa, lu harus beli pemain lagi gitu dan jual pemain-pemain ini menurut gua ya. Gitu untuk Bayern Munchen versus Chelsea. Ini kita terakhir ke Liverpool versus Atletico Madrid. Nah ini laga yang menurut gua cukup berimbang. Kuncinya itu ada di 10 menit awal. Karena di 10 menit awal ini lack of concentration ya sih menurut gua dari pemain Atletico Madrid. Karena pressing dari Liverpool juga tinggi banget di 10 menit awal itu, terutama di 5 menit awal lah. Itu yang menyebabkan lagi-lagi gue bilang kalau Salah lagi on fire, selesai itu bener-bener gila main Salah, bener-bener eh combination play ya sama si Gravenberch. Dan tapi lagi-lagi itu menurut gue skill individu, tiga orang nempel Salah dan dia berhasil lolos gitu kan, itu gila menurut gue. Tadi malam Salah bener-bener make up play, harusnya dia bisa eh cetak cetak hat trick ya, meskipun satunya golnya Andy Robertson, tapi yang placing itu harusnya dia dia kalau gol itu ya menurut gue sih hat trick Salah gitu ya, tapi dihitungnya sebagai golnya Robertson karena deflected gitu ya. Tapi tadi malam membuktikan bahwa Liverpool ini masih ketergantungan. Anggaplah dua gol itu kita sisihkan. Satunya deflection, satunya di menit-menit awal. Liverpool nggak main juga menurut gua. Terlepas dari gol itu, satunya kan heading nih. Satunya aja, satu deflection, satu heading. Ya, ini menunjukkan Liverpool sering main jelek tapi mereka menang dengan situasi dan apa ya, dengan gol-gol yang nggak terduga gitu. Ini kan sebenarnya alarm bahaya buat Liverpool ya. Terlepas dari gol di awal-awal itu, Liverpool juga kesusahan gitu. Beruntungnya adalah gue lihat sih Isak ini jadi angin baru ya buat Liverpool ya. Dia dia bener-bener typical striker yang kita sering lihat juga di Newcastle ya. Dia bisa turun ke bawah, dia bisa bisa dengan skill individunya bisa bisa narik 2 3 orang pemain sehingga lubang yang ditinggalkan itu bisa diisi sama Cody Gakpo. Tadi malam gue lihat udah mulai kebaca nih cara mainnya bahwa Isak sama si Gakpo ini bisa ganti-gantian gitu. Yang satu nyisir, yang satu masuk ke tengah, itu udah mulai kelihatan gitu. Dan menurut gue sih tinggal tinggal tunggu waktu aja ya untuk dua ini bisa ngasilin kombinasi yang baik. Kenapa gue bilang duo ini yang bisa menghasilkan? Karena di sisi kanannya itu udah hak patennya Salah gitu. Lu mau combination play sama Salah tuh ya udah pasti Salahnya yang jadi bersinar gitu. Tapi yang tadi malam yang gue lihat tuh ada secercah harapan ketika Cody Gakpo itu bisa invert. Yang sering gue bilang Cody Gakpo ini harus harus invert, gak bisa dia nyisir, dan terbukti lagi-lagi ketika dia menyisir kejegal juga gitu ya sama mainnya Atletico gitu. Tapi tadi malam ketika Isaknya nyisir dan dia bisa nyisir, Cody Gakpo-nya masuk, menurut gue itu lebih berbahaya. Isak pun ketika dia masuk ya di tengah itu pun dia juga berbahaya. Sayang banget syutingannya masih masih terlalu pelan dan ya itu bad luck aja menurut gue ya gitu. Jadi ini tinggal tinggal tunggu waktu aja.
Ekitike nggak terlalu, harusnya itu bisa jadi gol ya, yang dia dia crossingnya salah itu, cuma ya gue nggak pernah bilang bahwa Ekitike ini spesial gitu ya. Gue makanya kalau misalkan dia terus bakal jadi nomor 9 sebelum Isak masuk, ya gue ragu Liverpool bisa juara liga gitu ya. Tapi karena Isak masuk, menurut gue sih chance untuk dia juara liga itu lebih lebih tinggi gitu. Di Liga Champions-nya, ya menurut gue masih masih cukup sulit ya, karena tadi malam pun sebenarnya mereka deadlock dan untung ada Van Dijk gitu di menit-menit akhir. Dan yang nggak kelihatan adalah lagi-lagi sisinya Robertson. Menurut gue sih, ya dia lebih 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 baik dicadangin ya. Gue masih pegang Kerkes, meskipun Kerkes juga bukan solusi ya menurut gue, tapi at least dia nggak semales Robertson lah untuk defense ini. Kejadiannya kayak TAA gitu di sisi kanan, dia bisa offense tapi nggak bisa defense gitu, dan bener-bener buruk banget. Tadi malam itu berkali-kali dan selalu di sisi kanan gitu. Si apa Simeone tuh selalu selalu attacking di sisi sisi kanan gitu ya. Dan berhasil juga gitu Llorente untuk mengekspos sisi 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 kirinya Liverpool ya, kanannya Atletico, kirinya kirinya Liverpool gitu. Dan itu tempatnya Robertson, dan berkali-kali itu diekspos sama pemainnya Atletico Madrid. Padahal Atletico Madrid juga bermain, ya menurut gue simple banget ya. Mereka nggak terlalu banyak combination play. Hmm, hanya memanfaatkan ruang-ruang aja gitu yang ditinggalkan itu juga sama sama Robertson di sisi kiri. Di sisi kanannya masih cukup oke ya menurut gue, nggak ada masalah sih. Itu pun Robertson untung di cover sama Van Dijk gitu ya. Jadi Konate juga bermain solid tadi malam, jadi nggak banyak Atletico bisa ciptain big chances ya. Itu nggak terlalu banyak lah karena backnya bermain cukup lugas tadi malam gitu. Dan gue bilang sih ya tipis ya Liverpool tadi malam. Hmm, harusnya gue cenderung seri sih, draw ya. Kecenderungan gue sih draw ya untuk tadi malam, tapi ya hasilnya heading itu yang membuat perbedaan gitu. Mungkin itu sih dari UCL tadi malam ya, cukup cukup seru. Ada boring matchnya juga, tapi ada serunya juga. Next kita bakal bahas masih UCL juga, kayaknya ada Barcelona juga kan yang belum belum main nanti malam. Sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Hmm, share ke teman-teman kalian juga yang suka bola gitu ya. Sekian dari gua, salam olahraga.